Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak dimanapun kamu berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Setelah saya mengulik lebih banyak penyakit-penyakit yang sering menyerang ternak kambing, maka hari ini saya merasa perlu untuk melengkapi dengan salah satu jenis penyakit yang juga sering menyerang ternak, yaitu koksidiosis. Namun sebelum itu pastikan kamu sudah mensubscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalam channel YouTube ini. Seperti biasa, saya menyadurnya dari berbagai literatur yang valid sehingga menyajikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun sebelumnya saya ingatkan di dalam video bahaya koksidiosis bagi ternak ini agak sedikit panjang dan dalam uraiannya gitu ya. Dan mudah-mudahan kamu tidak bosan, sehingga pada intinya saya ingin berbagi informasi sebanyak mungkin terkait dengan dunia peternakan, terutama kambing, agar kita sebagai peternak ya nggak deso banget lah gitu. Artinya juga terliterasi dengan informasi yang tepat begitu ya, sehingga harapannya kita semakin bijaksana dalam beternak dan ya tentu saja keuntungan yang berlipat lah yang kita harapkan. Nah, secara harfiah parasit berbahaya bagi makhluk hidup karena mengambil sari makanan dari sang inang. Begitu pula dengan Eimeria yang secara umum orang mengenal parasit ini pada saluran pencernaan ayam, namun ternyata parasit ini juga dapat menimbulkan gangguan bahkan kematian pada ternak. Koksidiosis merupakan investasi parasit Eimeria atau isospora pada saluran pencernaan ternak, itu baik unggas, sapi, kambing, domba, kemudian kelinci, yang terjadi secara akut yang diikuti dengan rusaknya mukosa saluran pencernaan. Nah, penyebab utama koksidiosis adalah kelompok sporozoa dari genus Eimeria dan isospora. Secara umum, satu spesies Eimeria isospora ini hanya menginfeksi satu jenis inang pada siklus hidup lengkap mereka. Nah, infestasi Eimeria terjadi bila okista infektif dari Eimeria tadi tertelan oleh inang utama. Okista pada awalnya berada pada feses ternak, namun infektif karena tidak tersporulasi. Nah, kondisi lingkungan yang sesuai seperti kadar oksigen, kelembaban, dan suhu membuat okista menjadi infektif, mengalami sporulasi, dan protoplasma apoptose di dalamnya itu berubah menjadi sporozoid di dalam kista kedua yang disebut dengan sporokista. Nah, dalam hal ini, satu individu Eimeria mengandung 4 sporokista dan masing-masing sporokista mengandung 2 sporozoid, sedangkan untuk isospora, tiap individu mengandung 2 sporokista dan tiap sporokista mengandung 4 sporozoid. Segera setelah okista tertelan oleh inang yang sesuai, maka sporozoid ini akan keluar dan masuk ke dalam mukosa atau sel epitel usus. Selanjutnya berkembang menjadi bentuk multinukleus yang disebut dengan sizon atau meron. Sizon ini akan berkembang menjadi merozoid. Merozoid berpindah ke sel lain dan mengulang siklus, begitu seterusnya sehingga membentuk bentukan makrogamet dan mikrogamet. Pembuahan makrogamet oleh mikrogamet akan menghasilkan okista yang akan menuju feses dan mengalami proses sporulasi di luar tubuh. Namun yang perlu kita catat adalah, atau kita ingat adalah, okista di luar tubuh inang ini akan mati pada suhu di bawah minus 30 derajat Celcius dan di atas 40 derajat Celcius, serta dapat bertahan dalam kurun waktu 1 tahun pada rentang suhu tersebut. Nah, patogenitas investasi parasit ini tergantung dari jumlah parasit yang menginvestasi, namun ada beberapa hal yang dapat meningkatkan patogenitas koksidia atau koksidiosis ini pada ternak. Pertama yaitu nutrisi yang kurang, kemudian sanitasi yang rendah,
kemudian terlalu padat atau juga penyebab stres yang lain seperti hewan ternak kita baru habis lepas di sapi, atau karena baru mengalami proses transportasi yang jauh, kemudian perubahan pakan yang ekstrim atau tiba-tiba, dan perubahan cuaca yang ekstrim pula seperti yang terjadi saat ini. Nah, sensitivitas masing-masing inang terhadap koksidia atau koksidiosis ini berbeda antara ternak yang muda dan yang tua misalnya. Umumnya ternak yang lebih tua ini akan lebih resisten, lebih rentan terhadap koksidiosis dengan tanpa menimbulkan gejala. Namun demikian mereka dapat menjadi sumber penularan untuk ternak lain yang lebih muda dan lebih sensitif dan lebih rentan. Itu masalahnya. Nah, koksidiosis pada kambing dan domba merupakan investasi parasit yang cukup merugikan, di mana sifat spesifik inang dari Eimeria ini tidak memungkinkan adanya perpindahan infeksi dari kambing ke domba maupun sebaliknya. Jadi spesies Eimeria yang menginvestasi kambing adalah E. arlongi, E. christenseni, dan E. ninakoh-yamikove. Nah, koksidiosis biasa terjadi pada umur muda di antara 1 sampai 6 bulan dengan gejala klinis yang hampir sama. Misalnya terjadi diare, kemudian mucus atau darahnya itu keluar dari diare tadi ya, kemudian dehidrasi, kemudian hewan ternak kita menjadi lemah. Dehidrasi kemudian memicu kematian apabila kondisinya sudah demikian akut gitu ya. Nah, koksidiosis diperparah dengan adanya infeksi sekunder ya, berupa bakteri saluran cerna biasanya. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk mencegah koksidiosis pada ternak adalah dengan membatasi masuknya okista pada ternak muda, sehingga yang timbul bukan sakit melainkan imunitas terhadap koksidia. Nah, pemberian pakan yang baik, kemudian manajemen pemeliharaan, kemudian perkandangan yang baik, serta pengelompokan ternak yang baik, seperti tidak mengelompokkan hewan tua dengan yang muda juga merupakan salah satu cara atau langkah pencegahan terjadinya kasus koksidiosis pada komunitas hewan ternak kita. Itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya tetap mengharapkan dukungan yang besar dari kawan-kawan semua agar subscribe, like, dan share ya konten-konten video yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin berjaya. Demikian, mohon maaf apabila terdapat perbedaan pendapat. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.